Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Selamat siang kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa update terkait dengan informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Update pertama adalah gangguan Kamtibmas tanggal 5 Oktober 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 19 kejadian atau 1,39%, yaitu pada hari Selasa 4 Oktober 2022 sebanyak 1.370 kejadian. Sedangkan hari Rabu 5 Oktober 2022 sebanyak 1.389 kejadian. Dengan rincian, kejahatan sebanyak 1.326 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 40 kejadian, bencana sebanyak 4 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban sebanyak 19 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 39 kasus atau 3,03%. Pada hari Selasa 4 Oktober 2022 ada 1.287 kasus, sedangkan pada hari Rabu 5 Oktober 2022 ada 1.326 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, yang pertama pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 135 kasus, yang kedua narkotika sebanyak 105 kasus, ketiga curanmor sebanyak 50 kasus, yang keempat pencurian dan kekerasan atau curas sebanyak 13 kasus, yang kelima membahayakan keamanan umum sebanyak 4 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 319 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia 22 orang, korban luka berat 37 orang, dan korban luka ringan sebanyak 251. Adapun kerugian material sebesar Rp736.150.000. Update yang kedua adalah kasus investasi ilegal Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Penanganan perkara didasari laporan polisi sebanyak 24 laporan selama periode bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2022. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atau KSPSB diduga telah melakukan tindak pidana perbankan, penipuan, penggelapan, dan dugaan tindak pidana pencucian uang dana anggota sejumlah 249 miliar rupiah dari total dana 6,7 triliun rupiah yang dilakukan selama tahun 2017 hingga tahun 2020 di wilayah Jakarta, Banten, Jabar, dan Jatim. Pihak marketing KSPSB menjanjikan kepada para korban, yaitu anggota koperasi, untuk menyetorkan dana dalam bentuk simpanan berjangka dengan tenor selama 6 bulan akan mendapat keuntungan sebesar 10% dan 12 bulan dengan keuntungan sebesar 13% yang akan masuk ke tabungan koin KSPSB. Namun pada saat para korban mengajukan pencairan, pihak KSPSB tidak dapat membayar simpanan dan keuntungan yang ada dalam tabungan koin tersebut. Dana simpanan berjangka milik para korban yang tidak dibayarkan diduga telah digunakan untuk pembelian beberapa aset atau investasi sektor real atas nama pribadi pengurus yang mana tidak sesuai dengan AD/ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi dan tanpa persetujuan anggota koperasi melalui rapat anggota tahunan. Adapun langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan yaitu
melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, penyitaan sejumlah dokumen, penelusuran aset yang dimiliki oleh KSP Sejahtera Bersama di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, serta melakukan penelusuran aliran dana KSP Sejahtera Bersama kepada PPATK. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 telah dilakukan gelar perkara dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu inisial IS selaku Ketua Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dan saudara DZ selaku anggota pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Update yang ketiga adalah update kasus robot trading PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia atau SMI atau Net89. Pada kasus robot trading Net89 terdapat 4 laporan polisi selama rentan waktu dari 3 Januari sampai dengan 1 Agustus 2022. PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia atau SMI atau Net89 menawarkan dan memasarkan paket investasi trading berskema piramida atau Ponzi dan melakukan investasi forex robot trading dengan cara mengajak para calon member untuk membeli paket investasi robot trading berkedok MLM e-book atau Net89 yang dilakukan selama rentan waktu tahun 2017 sampai dengan 2022 di wilayah Jakarta dan wilayah hukum Republik Indonesia lainnya. Adapun modus operandi yang digunakan yaitu menjanjikan profit per hari 1%, per bulan 10%, sampai 20%, per tahun 120% sampai dengan 240%. Hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung trading. Dan bagi hasil dengan perusahaan dan upliner 50/50 sampai dengan 90/10. Calon member melakukan deposit kepada exchanger yang tidak memiliki izin kegiatan usaha penukaran valuta asing. Dan exchanger yang tidak memiliki izin kegiatan menghimpun dana para member dari pimpinan Bank Indonesia ataupun OJK. Adapun potensi kerugian dengan total member sebanyak 300.000 orang yang masing-masing member diasumsikan membelikan paket termurah dengan harga 9 juta rupiah, maka potensi kerugian sebanyak 2,7 triliun rupiah. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi dan saksi ahli, terdiri dari ahli pidana, ahli perbankan, dari Bapepti dan Kementerian Perdagangan. Kemudian untuk barang bukti yang disita meliputi dokumen, rekening koran, bukti transaksi, bukti digital, dan lain-lain. Berdasarkan pelaksanaan gelar perkara yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 4 Oktober 2022, diputuskan bahwa 8 terlapor dinaikkan statusnya menjadi tersangka, yaitu yang pertama adalah saudara AA selaku pendiri atau pemilik Net89 atau PT SMI. Yang kedua saudara LSH selaku direktur Net89 PT SMI. Yang ketiga, saudara ESI selaku founder dan exchanger Net89 PT SMI. Yang keempat, saudara RS selaku sub-exchanger Net89 PT SMI. Yang kelima, saudara AL selaku sub-exchanger Net89 PT SMI. Yang keenam, saudara HS selaku sub-exchanger Net89 PT SMI. 7, saudara FI selaku sub-exchanger Net89 PT SMI. Dan yang terakhir 8, saudara D juga selaku sub-exchanger Net89 PT SMI. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.